Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Anggunadiro, absen 27 dari kelas PAI 3G. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kita menghindari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini sering terjadi kepada seseorang. Jadi di dalam kehidupan bermasyarakat itu tentunya kita memiliki batasan tentang cara berperilaku kita, yaitu apa sih batasannya? Yang memberikan batasan itu yaitu norma dan aturan-aturan yang berlaku. Apabila seseorang selalu berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang ada, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang memiliki kebiasaan baik. Sedangkan orang yang selalu menyimpang terhadap norma-norma yang ada, maka dia akan dianggap sebagai orang yang memiliki kebiasaan buruk. Lalu bagaimana cara kita menghindari itu semua? Tentunya nanti kita akan bahas selanjutnya, tapi kita harus mengetahui dulu apa sih penyebab dan faktor-faktor sampai seseorang itu memiliki kebiasaan buruk atau jelek. Faktor yang pertama yaitu kondisi stres. Ketika seseorang mengalami stres, maka orang tersebut akan mengalami kesulitan juga untuk bekerja secara produktif. Pada kondisi seperti ini, seseorang sering melakukan menunda pekerjaan. Cara ini bukan merupakan cara yang bijak, karena tindakan semacam ini lebih bersifat sementara, karena menunda pekerjaan itu hanya akan menambah masalah baru. Yang kedua yaitu tidak bisa mengatur waktu. Jika ada seseorang yang terlambat menghadiri rapat karena bangun kesiangan, maka hal ini menandakan jeleknya manajemen waktu yang dia miliki. Seseorang yang sering melakukan hal tersebut tidak bisa mengatur waktunya. Yang ketiga yaitu tidak yakin. Seseorang yang merasa tidak yakin terhadap dirinya sendiri, tidak yakin terhadap kemampuannya, ini merupakan salah satu faktor penyebab dia memiliki kebiasaan jelek. Yang keempat yaitu perfeksionis. Perfeksionis merupakan suatu keinginan untuk melakukan sesuatu dengan hasil yang sempurna. Menjadi seorang perfeksionis itu bagus, namun jika tidak proporsional, maka akan membuat seseorang melakukan rencana dengan dalih dilaksanakan di waktu yang tepat. Jika hal ini terjadi, maka hanya akan membuat seseorang untuk tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Yang kelima yaitu kurangnya motivasi. Seseorang yang tidak memiliki motivasi sering merasa malas dan melakukan kebiasaan buruk karena dia tidak memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu, sehingga dia merasa ya sudahlah dan bermalas-malasan saja. Yang keenam yaitu tidak bisa mengembangkan diri. Seseorang yang tidak bisa mengembangkan diri ini merasa bahwa dirinya tidak mempunyai keterampilan lebih, sehingga dia malas lagi. Intinya tidak bisa mengembangkan diri dan tidak bisa mengembangkan keterampilan yang ada karena dia merasa ragu dan segan untuk melakukan suatu tindakan yang lebih. Zona aman. Selanjutnya yaitu zona aman. Sering seseorang menunda pekerjaan karena alasan terlalu letih secara fisik dan mental. Akhirnya orang tersebut mengambil waktu untuk istirahat sejenak. Ternyata cara seperti ini tidak disadari bisa menjadi tindakan yang justru memupuk rasa malas dalam diri. Contohnya zona aman ini seperti apa? Merasa ini sudah yang terbaik yang saya lakukan, yaitu dengan cara rebahan misalnya, karena dia sudah merasa ini cara terbaik saya dan dia tidak bisa melakukan yang lainnya. Kurang disiplin. Jika seseorang memiliki disiplin yang rendah, maka penundaan yang akan dilakukan oleh orang tersebut berpotensi lebih tinggi. Ini juga menjadi salah satu faktor penyebab dari orang memiliki kebiasaan buruk. Berpikiran negatif. Selanjutnya yaitu berpikiran negatif. Seseorang yang memiliki pikiran negatif ini sering melakukan segala sesuatu
tapi dia selalu berpikiran negatif, tidak pernah jarang sekali menerapkan husnuzon ya, yaitu berpikiran positif. Kemudian emosi, seseorang yang sering melakukan emosi juga akan menimbulkan kebiasaan buruk. Saya ingat ada hadis yaitu dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Jangan kamu marah." Dia menanyakan hal itu berkali-kali. Kemudian Rasulullah bersabda, "Jangan engkau marah." Nah, dari hadis ini dapat diambil pelajaran bahwa kita tidak boleh menjadi seseorang yang pemarah atau emosian, karena itu merupakan sifat buruk dan akan menyebabkan kita memiliki kebiasaan buruk. Setiap orang yang memiliki kebiasaan buruk pada akhirnya akan merugikan diri sendiri dan orang lain yang berada di sekitarnya. Kebiasaan buruk hanya akan menghancurkan karakter seseorang, bahkan akan menyebabkan orang menjadi tertinggal dalam menjalani kehidupan. Sebagai umat Rasulullah, kita harus mampu menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man husnul lamal mar'at tarqahu malan yaghnihi rahu at-Tirmidzi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Jadi kebiasaan buruk itu merupakan sesuatu yang tidak berguna dan tidak ada manfaatnya untuk diri sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus bisa menyibukkan diri kita sendiri pada kegiatan yang lebih bermanfaat agar kita memiliki kebiasaan yang baik dan terhindar dari kebiasaan buruk tersebut. Terkait dengan hal ini, ada beberapa cara yang perlu diperhatikan untuk mengatasi kebiasaan buruk seseorang. Cara mengatasi kebiasaan buruk yang dimaksud tersebut diantaranya adalah caranya kita harus mengetahui pemicunya. Apa penyebab kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, apa ya penyebabnya, atau karena saya ini malas atau apa, itu harus kita ketahui. Yang kedua yaitu mampu menghargai waktu. Apapun itu kita harus mampu menghargai waktu. Jika mempunyai tugas dan seperti kita misalnya seorang mahasiswa memiliki tugas, jadi kita harus bisa melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan waktunya, sesuai jadwal. Jangan sampai nanti kita mengerjakannya ketika deadline dan itu menyebabkan kita memiliki kebiasaan buruk juga. Kemudian berantas malas. Nah, ini salah satu yang sangat penting, kita harus bisa memberantas rasa malas di dalam diri kita, karena itu bisa menyebabkan kebiasaan buruk. Yang keempat yaitu niat dan tekad yang kuat. Nah, ini dia innamal a'malu binniyat itu. Jadi niat kita itu jelas dan kuat, nanti kita akan bisa terhindar dari kebiasaan buruk. Yang keenam yaitu semangat dengan target. Nah, ini kita harus memiliki semangat yang kuat. Apa tujuan kita harus semangat mencapai tujuan tersebut. Jangan sampai nanti karena kebiasaan-kebiasaan yang jelek tersebut kita jadi terhambat untuk mencapai kesuksesan. Pola hidup sehat, juga kita harus rajin olahraga, kemudian makan sehat yang bergizi. Selanjutnya yaitu berlibur. Ini yang saya paling suka, yaitu berlibur. Jadi kalau ada memang waktu yang senggang dan waktu liburan, kita harus berlibur. Apa sih fungsinya? Untuk merefresh otak. Jadi selama kita liburan kan kita merasa senang, hati kita senang. Jadi kebiasaan buruk itu bisa kita hindari tempat tidur. Nah, ini dia, karena jika sudah berada di tempat tidur
sudah melihat bantal, sudah melihat guling. Nah, itu seperti yang ada di belakang, ada bantal dan guling. Rasanya itu pasti kita ingin tidur. Jadi untuk menghindari kebiasaan buruk yang berupa tiduran atau rebahan ini, kita harus bisa menghindarinya, kecuali di waktu memang waktunya kita istirahat di malam hari seperti itu. Kita harus memaksa diri kita. Memang yang selanjutnya yaitu kita harus mampu memaksa diri kita untuk menghindari hal-hal buruk tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencari penyemangat. Apa sih semangat kita dalam melakukan sesuatu? Misalnya kita kuliah ini, semangat kita apa? Kita harus mencari misalnya orang tua. Jadi misalnya orang tua itu menjadi penyemangat kita dalam melaksanakan setiap kegiatan, melaksanakan pendidikan ini. Terus yang selanjutnya yaitu relaksasi. Relaksasi ini sama saja dengan berlibur tadi ya, tapi kita harus mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Yang selanjutnya yaitu bertindak positif. Semua yang kita lakukan harus sesuai dengan norma aturan yang ada dan yang berlaku, sehingga tidak akan menyimpang dan tidak akan berperilaku negatif seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang cara kita menghindari kebiasaan buruk atau kebiasaan jelek. Semoga kita semua bisa menghindarinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.